Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Abriana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 144 Palembang. Kali ini saya tidak sendiri, Bapak Ibu. Saya ditemani oleh seorang ibu, seorang guru dari SD Negeri 144 Palembang, yaitu dengan Ibu Tri Aprianti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Rina. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu Tri? Alhamdulillah baik Ibu. Itulah yang penting Bu ya. Ya. Sehat itu penting, baik itu penting. Luar biasa sekali Bu. Baiklah Ibu Tri, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi Bu ya, sebelum proses pembelajaran yang nantinya akan Ibu laksanakan di dalam kelas. Atau dengan kata lain, nanti percakapan praobservasi ini sebelum pelaksanaan supervisi kelas ya Ibu. Adapun tujuan supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Kegiatan praobservasi itu tentunya Bu sebagai persiapan awal bagi Ibu Tri nantinya agar lebih siap dan percaya diri untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas ya Ibu. Baik Ibu Tri, saya punya beberapa pertanyaan untuk Ibu Tri. Ya Ibu. Di dalam perencanaan pembelajaran tentunya ada tujuan pembelajaran ya Ibu ya. Kira-kira apa Bu tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nantinya dalam proses pembelajaran Ibu? Ya Ibu Rina. Proses pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu di sini saya mengajar di kelas 4 di fase B. Adapun mata pelajaran yang akan saya ajarkan yaitu pembelajaran IPAS di bab 1 tentang tumbuhan dan sumber kehidupan di bumi. Adapun topiknya yaitu bagian tubuh tumbuhan. Di sini tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu peserta didik yang pertama peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dan tumbuhan. Dan selanjutnya itu peserta didik dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Dan selanjutnya itu peserta didik dapat mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri dan serta berkembang biak. Itu. Oke Ibu, sudah lengkap sekali ya Bu. Untuk tujuan pembelajarannya ada mengidentifikasi, memahami, kemudian nanti Bu mengaitkan fungsi Bu ya. Selanjutnya Bu, apa area pengembangan yang akan Ibu capai dalam pembelajaran Bu nanti? Adapun area pengembangannya itu di dalam pembelajaran ini yaitu di keterampilan dan pengetahuan. Tentunya untuk pengetahuan peserta didik bisa menganalisis tentang bagian tubuh tumbuhan, dan juga di keterampilan tentunya peserta didik dapat melakukan kerjasama dengan kelompoknya masing-masing. Oke, jadi area pengembangannya saya pahami nanti ada dua ya Bu ya, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan, di mana pengetahuan itu nanti menganalisis atau identifikasi bagian tumbuhan itu sendiri, kemudian di keterampilan nanti ada kegiatan diskusi ya Ibu ya. Iya. Oke. Menurut dalam rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan tentunya akan ada langkah-langkah pembelajaran ya, di mana nanti adanya strategi, metode ataupun nanti berupa model pembelajaran yang akan terapkan. Menurut Ibu, strategi apa yang akan Ibu laksanakan atau model yang akan Ibu terapkan seperti itu? Ya, strategi yang akan saya terapkan di proses pembelajaran yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, di mana peserta didik dibagikan kelompok-kelompok yang dimana pembelajaran itu terdiri dari daya belajar siswa, di mana siswa tersebut ada yang pembelajaran yang menggunakan visual, auditory, dan kinestetik. Dan untuk pembelajaran di visual, peserta didik akan penggunaannya melalui gambar. Sedangkan untuk di auditory, anak
peserta didik akan melakukan mendengarkan, dan di kinestetik bagaimana peserta didik akan melakukan presentasi dalam kegiatan tersebut di pembelajaran. Ya, baik sekali ya Ibu, apalagi pembelajaran berdiferensiasi untuk kebutuhan belajar yang Ibu integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Mengenai media Ibu, kira-kira untuk media apa yang akan digunakan untuk media itu nantinya? Media itu saya akan gunakan dengan video, berupa video, jadi anak melihat video bagaimana tentang bagian tubuh tumbuhan. Dimana dari pembelajaran tersebut, dari kelompok visual dan auditory serta kinestetik, mereka akan melakukan hasil dari kelompok dari mereka masing-masing. Gitu. Nah, untuk jadwalnya nih Bu, kapan akan dilaksanakan proses pelaksanaan pembelajaran ini? Baik, untuk pembelajaran IPAS itu sendiri di jadwal pelajaran itu di hari Kamis, tentunya di jam pertama yang akan saya lakukan itu di hari Kamis di jam pertama. Baik Ibu, mengenai jadwal berarti nantinya Bu di Kamis depan itu jam pertama ya Bu ya. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu Bu ya untuk melihat pelaksanaan dari proses pembelajaran Ibu. Jadi nanti akan ada pengamatan di situ ya Bu ya. Nah, nanti setelah kegiatan pembelajaran di kelas nanti dilanjutkan lagi nih Bu. Nanti ada kegiatan pasca observasi di mana nanti akan didampingi oleh pengajar praktik ya Ibu ya, bersama saya juga tentunya Ibu. Nah, ini sebelum terakhir ini Bu, apa sih yang Ibu dapat dari percakapan observasi yang telah kita lakukan ini? Ya, terima kasih sekali Ibu Rina dari apa yang kita lakukan di pra-observasi ini. Saya mendapatkan gambaran tentang apa yang saya akan lakukan di proses pembelajaran di nanti, yaitu model pembelajaran, tentunya strategi apa yang akan saya lakukan, yang akan saya kembangkan kepada proses pembelajaran itu, serta tentunya bagaimana mengkondusifkan kelas di pembelajaran tersebut. Itu yang bagus sekali ya Ibu Tri ya. Tentunya hal itu semoga menjadi harapan besar tentunya dari Ibu, dan semoga nantinya akan lancar sesuai dengan yang diharapkan untuk pelaksanaan proses pembelajarannya ke depan Ibu ya. Itu saja Bu sebentar ini untuk percakapan observasi kita hari ini. Silakan untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan supervisinya ya Bu ya, dan dilanjutkan nanti dengan pasca observasi. Baik, itu saja Ibu Tri. Terima kasih banyak untuk waktunya Ibu Tri. Terima kasih Bu Rina. Iya, sampai jumpa nanti ya Ibu Tri ya. Assalamualaikum Ibu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini hari apa nak? Tanggal berapa? 10 bulan 8 itu bulan apa? Tahun? Iya. Baiklah nak, sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Siapa yang di sini yang membaca doa? Ya, coba sambil. Mari teman-teman, kita sebelum belajar membaca doa. Doa dimulai. Ya, terima kasih
kita untuk kedepannya belajar berjalan baik dan lancar. Amin ya Rabbal alamin. Nah, hari ini hari ini semuanya apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa hebat. Ya, masih belum semuanya ini. Coba, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa hebat. Alhamdulillah semuanya ini dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini siapa nak yang tidak masuk hari ini? Wanita Azara. Agar kita selalu sehat dan bisa beraktivitas tentunya sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat ya. Jadi kalau di keyakinan kelas kita buat, kita yang pertama itu yang pasti sehat dan bahagia dalam menjalankan tugas agar kita bisa aktif belajar di itu supaya lebih semangat dan aktif beraktivitas. Ayo semuanya berdiri nak. Satu, dua, tiga. Ini adalah ikuti semuanya boleh berada di atas. Agar untuk selanjutnya kita lebih bersemangat lagi dan aktif di dalam kegiatan belajar ini. Nah, di situ kita tadi sudah melakukan ice breaking. Nah, untuk selanjutnya agar kita lebih semangat dalam beraktivitas dan belajar di sini, tentunya anak-anak untuk mewujudkan ya supaya kita anak-anak belajar lebih aktif sesuai dengan apa yang ada di profil pelajar Pancasila, sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, masih ingat dah dengan profil pelajar Pancasila ada berapa itu dimensinya? 6 ya. Itu ada lagunya ya, supaya lebih bareng-bareng ya, biar lebih semangat lagi. Ayo berdiri lagi. Bareng-bareng ya semua, dengan sesuai dengan gerakan yang kita biasa lakukan. 1, 2, 3. Yang digunakan dari gerakan-gerakan tadi di tubuh kita, bagian tangan, apa lagi? Badan, terus
bagian tubuh. Bagian tubuh apa yang kaki, tangan, badan tadi? Tubuh siapa? Iya, manusia. Jadi ya tadi. Nah, hari ini kita akan belajar tentunya tadi tentang sama dengan yang kemarin. Nah, sekarang kita belajar di bagian tumbuhan. Ini kemarin kita belajar IPAS juga, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, hari ini kita belajar di pembelajaran materi pelajarannya, mata pelajaran dengan sama IPAS, itu singkatan dari ilmu pengetahuan alam dan sosial. Di fase B, kelas berapa ini? 4. Kelas 4. Nah, kita hari ini belajar di bab 1 tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Nah, selanjutnya topiknya itu tentang bagian tumbuhan. Di sini juga tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini tentunya ada tujuannya, yaitu di sini peserta didik dapat atau bisa yang kedua tujuan pembelajarannya. Bisa berdiri, Nak? Tujuan pembelajaran peserta didik bisa Yang kedua peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. terus Peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh dan mempertahankan diri serta berkembang biak. iya, kita kasih tepuk hebat buat si Irfan. Tepuk hebat. Iya, sama si Irfan. Selanjutnya peserta didik memahami fungsi dan dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Dan yang ketiga, peserta didik bisa menaikkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan. Di sini Ibu ada pertanyaan. Nah, pertanyaan untuk anak-anak. Di sini pertanyaannya ada 4. Yang pertama, apakah kesamaan tumbuhan dengan hewan dan manusia? Apa kesamaannya? Sama-sama Iya, sama-sama makhluk hidup. hidup. Terus yang kedua, apakah perbedaan tumbuhan dengan hewan dan manusia? Katakan Cara makan, apa lagi? tidak bisa bergerak, tidak bisa bergerak. Ya. Terus? Ya, jadi itu perbedaannya, cara perkembangbiakannya ya, beda-beda. Daun bunga ya. Jadi bagian tumbuhan itu ada di akar, batang, daun, bunga dan buah. Nah, fungsi dari setiap bagian tumbuhan. Hah? Apa? Ada yang tahu? Akar fungsinya untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Ya. Terus? Bawah fungsinya untuk mengalirkan air dan nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, Bunga tempat berkembang biakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. ya. Daun tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini diperlukan agar tumbuhan bisa hidup. Buah adalah tempat mengandung biji sekaligus tempat menyimpan cadangan makanan. Ya. Ya, itu ada yang kemarin tadi ya. Yang sudah
Assalamualaikum teman-teman. Kali ini tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Ini daun. Daun. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernafas. Masya Allah. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ini bunga. Nah, alhamdulillah. Ini buah. Buah. Di dalam buah ada daging buah yang digunakan sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan bisa juga dimakan manusia. Ada permainan puzzle. Yuk kita susun. Bismillah. Yang mana akar? Ini untuk belajar hal lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya tentang bagian Tumbuhan. tumbuhan. Jadi sudah dijelaskan bagian tubuh tumbuhan. Nah, itu tadi bagian tubuh tumbuhan tadi ada apa saja, Nak? Dan tadi juga sudah dijelaskan fungsi-fungsi dari bagian tubuh tumbuhan ya. Nah, sekarang Ibu bagi kelompoknya sesuai dengan asesmen diagnostik awal yang sudah Ibu ambil, di mana ada kelompok-kelompok belajar di sini sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing yang sudah Ibu dapatkan hasilnya. Jadi di kelompok di sana itu di bagian kiri itu kelompok gaya belajar visual ya. Di sini di tengah itu bagian kelompok gaya belajar visual. Dan di sini
LKPD untuk kelompok sini bisa berbalik lagi, kelompok gaya belajar auditori. Ini kelompok gaya belajar estetik ya. Nah, sama seperti kartu-kartu kecil ya, bisa ditempelkan di bagian tubuh tumbuhannya tadi. Ini sudah bisa ditempelkan sesuai dengan di bukunya, di buku IPAS untuk informasi tambahan, dan juga untuk yang kelas kelompok dan sintetis bisa juga melakukan diskusi ya, diskusi tentang bagian ya penjelasannya. Bisa lihat di bukunya juga, atau yang mendengar tadi yang di ini juga, ini estetik ya, bisa dikerja berdiskusi dengan kawan. Lihat di buku tadi. Kalau yang ini tadi kan sama-sama bisa ditulis nak ya, ini tadi bisa ditulis ya. Silakan ditempel sesuai dengan tempat jelek. Ya. Cukup gak? Ini batang. Kurang gambar yang di papan tulis itu, coba tunjukkan yang mana yang bagian tubuh tumbuhan yang sudah ditampilkan itu, coba yang menunjukkan batang, daun, bunga, buah, boleh. Ayo yang kelompok belajar visual bisa ditempelkan di, boleh, yang visual yang mana yang bagian tumbuhan ya. Ada yang nempel, ada yang menunjukkan. Hasil ya. Jangan lupa ini nama bagian tuh. Ya, kalau tadi dengan kelompok belajar visual, boleh dijelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan nutrisi dari dalam tanah dan menopang tumbuhan. Yang kedua adalah batang. Batang adalah tempat yang menghantarkan air, terisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya adalah daun. Daun adalah tempat membuat makanan. Makanan inilah yang dibutuhkan agar tumbuhan bisa adalah tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Yang terakhir adalah buah. Buah adalah tempat menyimpan cadangan makanan. Dan hasil diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih tepuk hebat buat kelompok belajar visual, gaya belajar visual. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Mereka hebat. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk kelompok visual. Oke, selanjutnya kelompok gaya belajar auditory. Sudah siap? Siap. Untuk menjelaskan hasil diskusinya, boleh? Yuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok gaya belajar auditori akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. bagian tubuh, tumbuhan dan fungsinya. Ya. Daun fungsinya buah, ada buah fungsinya di dalamnya. Yang ketiga akar fungsinya Menyerap air. menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Ya. Yang nutrisi dan makanan seluruh bagian tumbuhan. Yang terakhir atau yang kelima, bunga, tempat perkembangbiakan tumbuhan. Kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih tepuk tangan. Tepuk hebat. Perkenalkan, kami dari kelompok gaya belajar estetik akan menjelaskan tentang diskusi kami tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Seperti tubuh kita, tumbuhan juga memiliki fungsi pada bagian tubuh tubuhnya. Yang pertama adalah akar. Akar berfungsi sebagai penyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan juga menopang tumbuhan. Dua, batang. Batang berfungsi untuk mengalirkan air dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini diperlukan agar tumbuhan bisa tetap hidup. Dan yang kelima dan terakhir adalah buah. Buah adalah tempat tumbuhan menyimpan cadangan makanan dan juga memiliki biji di dalamnya. Buah juga bisa dikonsumsi oleh manusia. Ya, kita sama-sama lagi kasih tepuk hebat untuk buat kelompok belajar estetik. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Kami hebat. Mewakili kelompoknya masing-masing ke depan, menjelaskan hasil diskusinya di kelompoknya masing-masing ya. Jadi tentang bagian tubuh tumbuhan. Nah, jadi dari pelajaran
pembelajaran kita hari ini kita bisa dapat simpulkan pembelajaran hari ini tentang bagian tubuh tumbuhan itu ada apa saja anak-anak? Tadi Daun, akar, ada akar, daun, batang, bunga, biji dan buah. Itu fungsinya tadi. Untuk yang akar apa anak-anak? menyerap air dan nutrisi Ya, menyerap air agar dapat menopang tumbuhan. Terus tadi juga ada apa? Mengantarkan air untuk sebagai nutrisi tumbuhan. Dan selanjutnya tadi ada apa lagi nak? buah Buah. Buah ini tadi fungsinya cadangan cadangan makanan. Terus lanjut tadi daun daun itu tempat tumbuhan buat makanan membuat makanan. Dan yang terakhir tadi ada bunga bunga tempat terjadinya penyakit meninggalkan tumbuhan. Jadi bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi bijinya nanti bisa ditanam kembali. Jadi itu hari ini kita belajar tentang apa tadi? Bagian bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Di sini jadi dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini, perasaannya bagaimana dari belajar kita hari ini? Nah, karena apa senang? Ya, bisa belajar bersama-sama. Yang pasti tadi ada tayangan ya, video. Terus jadi bisa mendengarkan, bisa dapatnya biar lebih jelas lagi ya dengan tayangan video tadi. Jadi terus belajar bersama tadi ya, diskusi. Jadi bisa sama-sama saling memberikan pendapat, masukan. Jadi bisa tampil ke depan dengan ini. Untuk hari ini pembelajaran tentang bagian tubuh tumbuhan semoga dapat bermanfaat buat anak-anak yang lain ya, anak-anak yang di sini tentunya, dan bisa nanti tahu bagian tubuh tumbuhannya. Selanjutnya tadi sekarang boleh untuk pembelajaran yang selanjutnya kita akan belajar tentang bagian tubuh hewan. Kemarin kan manusia, ini tumbuhan, dan nantinya kita akan belajar di bagian tubuh hewan. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini, dan semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat anak-anakku di kelas 4C di sini ya, dan bisa nantinya tahu bagian-bagiannya dan bisa untuk kedepannya bisa menerapkan pembelajarannya dengan kawan-kawannya yang lain ya, yang sudah tahu hari ini. Oke, untuk sekarang cukup sampai di sini. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih ini tepuk semangat dulu ya. Semangat terus. Tepuk semangat. Nah, coba ini Ibu dengar cuma si ini, si Sahir yang semangat. Coba yang lainnya mana? Cowok yang lainnya.
Ibu semuanya? Alhamdulillah. Itulah yang selalu kita harapkan ya, selalu dalam kondisi yang sehat dan baik. Baiklah, sebelum kita nanti melanjutkan pembicaraan kita di kegiatan pasca observasi ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Beliau adalah Ibu Tri Aprianti. Beliau adalah Kuci, seorang guru di SD Negeri 140 Palembang, Ibu. Kemudian Ibu Tri ini Bu Renanda Vinsia. Beliau adalah pengajar praktek kami yang sekaligus menjadi observer dalam kegiatan pasca observasi ini. Nah, baiklah, nantinya Ibu Tri, saya sebagai coach di sini akan melakukan atau memberikan beberapa pertanyaan nantinya Bu ya, terkait untuk pengembangan diri dari Ibu Tri dalam perbaikan proses pembelajaran selanjutnya, Ibu Tri. Assalamualaikum Ibu Tri. Apa kabar Ibu Tri? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Gimana kabarnya Bu? Oh, alhamdulillah sehat Bu. Iya. Izin Ibu Tri ya, nanti di kegiatan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya, terkait dengan proses pembelajaran yang telah Ibu Tri laksanakan beberapa waktu yang lalu. Izin bertanya Bu Tri ya. Sebelumnya Ibu Tri, apa yang Ibu harapkan nantinya Bu Tri dari pembicaraan kita ini? Yang saya harapkan ialah itu adanya perbaikan dari diri saya untuk pembelajaran kedepannya, terutama pembelajaran yang ada di dalam kelas dan memberikan praktik baik bagi teman-teman di sekolah. Oke, bagus sekali Bu ya. Apa yang Ibu harapkan ya. Selanjutnya, dari proses pelaksanaan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan, apa perasaan Ibu saat ini Bu, kira-kira? Apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah luar biasa baik ya. Namun dalam proses pembelajaran tadinya awalnya saya merasa cemas Bu, dimana takutnya dalam proses pelaksanaannya saya ada kekurangan, belum maksimal dalam pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Jadi tadinya rasanya cemas Bu ya, tapi akhirnya lebih baik ya Bu. Seiring berjalan dan merupakan rutinitas kami sebagai guru dalam proses pembelajaran, alhamdulillah belajar sesuai dengan alurnya dan berjalan dengan baik dan lancar. Iya, bagus sekali ya. Kemudian Bu, bisa ceritakan kembali Bu ya. Yang lalu kan di proses pelaksanaan pembelajaran itu mata pelajarannya IPAS Bu ya. Ya. Ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk di kelas berapa ya? Kelas 4 ya. Nah, dari pelaksanaan pembelajaran tersebut Bu, area pengembangan, bisa ceritakan Bu area pengembangan yang ingin Ibu capai itu saat ini menurut Ibu apakah sudah tercapai atau bagaimana? Alhamdulillah sudah tercapai ya. Dimana saya dalam pelaksanaan pembelajarannya saya mengajar di kelas 4 di fase B dengan mata pelajaran IPAS, di mana area pengembangan yang saya ingin capai yaitu ada 3, yaitu pengetahuan, keterampilan dan penumbuhan karakter bagi murid itu sendiri. Dimana untuk area pengembangan di pengetahuan, anak-anak dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan dan juga dapat memahami fungsi dari bagian tubuh tumbuhan. Juga di situ saya mengaitkan agar anak-anak bisa mengidentifikasi fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan serta mempertahankan diri dan serta berkembang biak. Sedangkan untuk di keterampilan, anak-anak dalam proses pembelajarannya melakukan diskusi. Jadi anak berkelompok dalam pembelajaran. Dan untuk di keterampilan itu tadi, anak-anak setelah berdiskusi
diskusi secara berkelompok. Mereka itu menampilkan hasil dari diskusi mereka itu dengan mempresentasikan ke depan kelas. Nah, juga pembelajaran yang saya lakukan itu juga dengan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional di dalam proses pembelajaran itu. Itu dari saya yang ingin mencapai. Jadi ada 3 aspek pengembangan Bu ya, aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga pengembangan karakter. Dan tentunya sudah terintegrasi tadi dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, kalau dari interval capaian, tadi kan area pengembangannya bagi Ibu Tri itu sudah tercapai. Kalau dari interval pencapaian dari 0 sampai 100 Bu, Ibu kira-kira Ibu berada di mana posisi interval tersebut? Ya, dalam pelaksanaan pembelajaran, interval yang saya sudah capai, alhamdulillah saya perkirakan itu di interval 90% ya. Jadi sesuai dengan pembelajaran yang saya lakukan, dengan sesuai dengan angka pembelajaran tentunya di modul ajar yang saya ajarkan di pelaksanaan pembelajarannya. Ya, jadi capaian sudah 90%, artinya apa yang Ibu laksanakan sudah sesuai menurut Ibu Tri dari rencana pelaksanaan pembelajaran Ibu ya Bu ya. Nah, kalau dari 90 itu artinya ada 10% Bu. Nah, apakah 10% ini adalah kendala Yang saya lakukan yaitu dimana saya merasakan bahwa saya ada beberapa anak yang kurang terlibat aktif dalam pelaksanaan pembelajaran, tentunya di pembelajaran yang secara berkelompok dengan diskusi. Nah, ada beberapa siswa itu yang kurang terlibat aktif dalam kelompoknya. Jadi itu yang saya menjadi PR buat saya untuk memberikan bagaimana motivasi agar anak tersebut bisa mengikuti kelompoknya dengan baik dan lancar seperti itu. berarti ada anak Bu ya yang kurang aktif tapi tidak banyak Bu Tri? Ada beberapa? Dan cuma 2 lah. Oh, 2 orang. Nah, menurut Ibu Tri, dari anak yang kurang aktif ini Bu, penyebabnya itu kalau menurut Ibu Tri sendiri itu apa? Dan setelah saya amati, memang dari pelaksanaan pembelajaran setiap yang saya lakukan itu memang anak itu tergolong di kategori anak yang pendiam. Jadi memang pendiam, dan juga dalam di aspek kognitif memang anak tergolong di kurang di bagian kognitifnya. Jadi terkait antara karakternya pendiam dan juga aspek kognitifnya yang kurang. Jadi rencana perbaikan Ibu ke depannya, khususnya Bu ya untuk mengatasi kendala tersebut, seperti apa Bu rencana perbaikan yang akan Ibu lakukan? Rencananya yaitu yang pertama itu melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada anak yang tergolong pendiam tadi, dengan kita melakukan pendekatan, mengetahui latar belakangnya, dan juga untuk ke depannya juga anak tersebut juga kita arahkan juga untuk dengan anak-anak yang lain untuk memberikan bagaimana cara memotivasi dan mengajak anak yang kurang terlibat aktif itu dengan teman-temannya yang lain yang bisa mengajak untuk bekerja sama. Juga tentunya dalam pembelajaran ya saya akan melakukan dengan pembelajaran secara berdiferensiasi, di mana anak-anak murid itu melakukan dalam pelaksanaannya pembelajarannya itu sesuai dengan kebutuhan murid itu sendiri, dan juga terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional yang akan dilakukan. Ya, luar biasa sekali Bu ya rencana perbaikan Ibu selain pendekatan tadi secara personal dengan murid yang tadi kurang aktif seperti itu, kemudian ada kolaborasi nanti dengan
teman-temannya Bu ya di sekitar anak tersebut agar memotivasi. Kemudian Ibu juga tadi ada metode pembelajaran yang akan diterapkan itu dengan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid Ibu biasa. Nah, kapan ini Bu Ibu akan melaksanakan rencana perbaikan tersebut? Rencana perbaikannya itu untuk sekarang ya Bu belum dipastikan, tapi tentunya ada gambaran kedepannya disegerakan secepatnya untuk melakukan perbaikan agar anak-anak tersebut belajarnya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Jadi secepatnya Bu. Secepatnya Bu ya. Berarti Bu Tri mudah-mudahan Bu ya dari rencana perbaikan yang akan Ibu laksanakan nanti adanya proses pembelajaran yang lebih baik lagi untuk kedepannya Bu ya, terutama untuk pengembangan diri Ibu, kemudian juga untuk murid-murid Ibu. Bagus sekali Bu Tri, terima kasih banyak Ibu untuk percakapan pasca observasi kita hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.